بسم الله الرحمن الرحيم. يتوقفون من كل سوء وأمور حضرات سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أهل بيته وأصحابه الكرام يوم الدين خصوصا روح سيدنا حسن البصري وسيدنا ابن أبي بكر سيد الشيخ القاضي الجيلاني سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمع المدني والشيخ محمد أشرف بن عبد الجليل والشيخ محمد أشرف عمار بن إسماعيل بن جرير والشيخ محمد زين بن عبد الرحمن بن جرير والشيخ معلمنا والدين ومهدنا وقول الله جل وعلا منه تب علينا وعلى إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله كريم البشر والرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وخرافاتهم في الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية على هذه النية وعلى كل إيمان والسلام الصالح في حضرة النبي. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah berjualan, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang bab mandi wajib. Diiringi dengan sholawat serta salam, semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala.
Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memasuki atau materi yang kita bahas, yaitu tentang bab mandi wajib, terlebih dahulu ulun ingin menyampaikan ada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Itu ayat di permulaan dan akhirah. Kalau ada salah, ayat ke-7 ke-8 Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya kurang lebih, wa minan nasi, dan ada sebagian manusia, may yaqulu, orang-orang yang berkata, amanna billahi, kami beriman dengan Allah, ujar. Wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhir. Kami beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, tapi ujung ayatnya, dan mereka, ujar Allah, tidak beriman. Nah, ini seolah-olah perkataannya itu hanya gurauan saja, yang canda-canda. Kami beriman dengan Allah dan hari akhir, ujarnya, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Tetapi ujar Tuhan, wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu sekali-kali tidak beriman. Tidak beriman dia Tuhan, ya. Apa maksud ayatnya? Nah, sekarang ini banyak, ya, banyak orang yang mengaku-ngaku Islam, tetapi tidak menjalankan syariat Islam itu sendiri. Mengaku beriman, tapi keimanannya itu tidak ada berbukti, tidak ada buktinya. Mengaku beriman, tapi buktinya tidak ada. Contohnya memang, iman itu kan artinya, ya kan, percaya atau mengikrarkan dengan lidah, takrirun bil lisan, mengikrarkan dengan lidah, watasdiqun bil qalbi, dan membenarkan dengan hati, wa amalun bil arkan, dan membuktikan dengan gawiannya, ya. Mengaku beriman dengan Allah, ya, tetapi tidak mengerjakan sholat misalnya. Nah, ini rukun sudah. Mengakunya aja beriman, beriman kepada Allah, ya, beriman itu artinya percaya kepada Allah. Yang namanya orang percaya itu semestinya, ya, apa yang diperintahkannya digawi, dikerjakan. Apa yang dilarang ditinggalkan. Nah, jangan mengaku beriman, jangan mengaku beriman tapi
suruhannya tidak dikerjakan. Ya kan? Suruhannya apa? Sholat tidak dikerjakan. Ya kan? Perintah-perintah Allah, misalnya puasa, ini cukup turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasaan ya puasanya, tapi hanya yang wajib itu di bulan Ramadan, puasa wajib. Tetapi di luar Ramadan tidak ada puasa sunat-sunat kejayaan. Nah, jadi setahun sekali puasa. Perintah zakat cukup dengan ayat ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka, suruh ambil. Nah, ini hanya perintah bagi orang yang berisian harta, duit, dan hanya setahun sekali dia mengeluarkan wajibnya. Setahun sekali yang 2,5% itu wajib tuh. Yang lain pada itu sunat saja. Ya kan, sedekah sunat saja. Wajibnya setahun sekali. Haji, nah, ya. Haji cukup dengan ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cukup dengan ayat perintah haji ya. Dan itu pun juga haji hanya seumur hidup sekali yang wajibnya. Itu pun bagi mereka yang mampu juga. Haji umroh ya, itu sekali seumur hidup yang wajibnya. Itu pun bagi yang mampu, yang ada ongkos ke sana. Amun gerada kan wajib. Ya, ada wajib gerada. Dia dijanji orang sudah ya kan. Tapi badong lagi. Unga-unga aja. Ya, harap-harap kan. Itu kada wajib, hanya wajib seumur hidup sekali. Itu pun bagi yang mampu, bagi yang ada ongkos ke sana, ongkos kesan tinggal, ongkos di perjalanan, awaknya sehat, pulang nyaman ya kan. Karena itu haji itu merupakan fisik, harta dan fisik. Nah, ini perintah-perintah Allah. Tetapi perintah sholat ini kada bisa dengan ayat. Ya, sholat ini Nabi kita Muhammad SAW langsung dijemput, dibawa oleh malaikat Jibril dan kawan-kawannya ke atas, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah sholat. Kada ada pakai ayat. Nah, itu dahulu ya kan, hanya ayat-ayat yang lain. Nah, jadi pentingnya atau mulianya sholat ini langsung diambil oleh Rasulullah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah sholat ini ibadah yang paling di atas, paling puncak dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Walaupun misalnya ibadah yang lain itu banyak, sedekah kita banyak,
ngaji kita banyak, ya kan? Tapi kalau sembahyang, kada ada hasilnya, kada ada gunanya, kada ada nilainya, karena kada ada passwordnya, kada ada password, kada kamu membukanya. Nah, ini pentingnya sholat ya. Dan ibadah yang lain itu apabila kita misalnya uzur, kayak puasa, misalnya kita uzur karena awal sakit, boleh aja karena puasa. Kayak di perjalanan misalnya boleh aja karena puasa. Ya kan? Tetapi kalau sholat, walaupun di perjalanan, walaupun sakit, tetapi masih ada akal sehatnya, nah ini tetap wajib ini mengerjakan sholat itu tadi. Kada ada alasan, nang kada ada sholat, sholat itu kada ada alasan. Apalagi oleh ini banyak kajian-kajian yang belum pada sampai, ya kan? Hakikat melulu syariatnya ditinggal. Mbak, ya kan? Siapa aja yang sholat itu? Nah, masih ini yang sholat belum lagi kita dua. Nah, ya sudah. Ini masih kulit tuh. Ya, padahal pak kulit itu diwenang bagus, mengenai pak kulit. Kalau durian di tengah jalan gak ada sekulitan, siapa mau makan? Amun pak kulit, mau beli ke rumahnya pak, di rumah makan. Nah, ya pak, kalau di janji orang yang ada pak kulit. Wah ini banyak-banyak kajian yang maka banyak jadi pengikut-pengikutnya yang harus sembahyang ini. Ini sesuai dengan nafsunya ya kan? Sesuai dengan nafsu. Nah, menggunakan nafsu kalau padahal ujar hadis Nabi, hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatin naru bis syahwat. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Nafsu ini ada lagi, yaitu surga. Ya. Dan neraka itu diikuti oleh hal-hal yang disukai oleh nafsu. Nafsu ini rajin benar, nafsu ini suka benar, itu neraka. Bahkan sembahyang tuh nyaman, oke saya nyaman, nyaman malayur, jangan. Tapi akhirnya kena. Jadi balangan neraka. Ya kan? Padahal kadang ngalih, kadang sembahyang itulah paling 5 menit selesai. Sewaktu misalnya yang kada dipaksa ngalih juga ya kan, harus dipaksa dulu. Nafsu ini ngalih. Makanya mujahadah nafsu ini sulit. Ini yang ada biasa mulai dari halus. Sholat itu memang berat. Ngalih. Kalau sudah terbiasa, mulai dari halus, lagi karena apa sudah tuha kena, sudah terbiasa pulang. Sayang meninggalkan, ya kan? Sayang meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah ada terbiasa, biasa-biasa aja ya kan? Sholat kadang biasa-biasa aja. Ada pengaruh apa-apa ya kan? Padahal jauh benar ya kan? Orang yang pada sholat itu jauh dengan Allah, jauh benar. Parah dengan
setan hantu. Ya kawan, ya kawan. Ujar Ustaz Ayar itu ada kawan. Setan yang paling rendah, paling di bawah setannya nih, ya kan? Mengganggu manusia, menggoda manusia, kayak apa dia sebagai jangan sholat. Amun yang ada sholat, nah berarti nih dengan setan yang paling rendah sudah apa? Ya, paling rendah sudah gitu ya. Sudah mendengar kemarin Ustaz Arif. Ya, nah, terus ya. Jadi sayang ya. Kenapa? Sholat itu nanti di hari kiamat adalah menjadi kuncinya surga. Anak masuk ke surga, tapi kada sholat, nah kada mau membuka dengan surga. Kada ada kuncinya, kada ada passwordnya akan masuk. Nah itu ya kan? Kada password ya Pak? Kada mau koreknya. Itu pengiman tadi ya kan? Iman tadi percaya kepada Allah ya kan? Tastakrirun bil lisan, hati lidah mengikrarkan, mengucap asyhadu an la ilaha illallah, kemudian hati membenarkan, kemudian anggota badannya membuktikan. Jadi buktikan itu apa suruhan Tuhan dikerjakan, apa larangannya dijauhi. Nah itu arti buktinya iman tadi. Amun kalau ada buktinya, iya namanya ayat tadi wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman. Kada beriman kepada Allah. Ya, mengaku beriman tidak sholat, mengaku Islam tapi kalau sholat, ini sama aja dengan apa namanya? Buktinya tuh nah ada barometer orang Islam itu kan sholat, ukurannya itu sholat. Apa bedanya sholat? Mengaku Islam misalnya kan mengaku Islam, tapi kalau sholat ini diragukan keislamannya. Mengaku Islam tapi sholat, nah ini iya itu ya. Buktinya jasanya Islam ya sholat tadi. Arti Islam itu tunduk, patuh kepada siapa? Patuh kepada Allah ya. Karena agama Allah itu agama Islam. Agama yang diturunkan Allah, agama yang disebut Allah inna dina indallahi al-Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan orang Islam itu, ya kan, orang beriman itu memang banyak aturannya, diatur terus, ya kan, banyak aturannya. Anak masuk misi, ada aturan mainnya, ya. Anak makan, ada aturan mainnya. Anak minum, anak berpakaian, sarga diatur, ya kan? Itu pelanggaran dalam Islam. Aman kada mau diatur, kada usah di dalam Islam, ya. Jangan mengaku-ngaku agama Islam. Kada mau diatur, ya kan? Disuruh sholat, kada mau, kada usah di Islam, ya kan? Ujar Tuhan wa mahum di mukminin mereka sebenarnya tidak beriman. Sudah ada Tuhan kada beriman kayak apa ini? Maka orang yang beriman itu yang akan masuk ke dalam surga walaupun iman itu misalnya setimbang biji darah, tetapi ia beriman, insya Allah lambat laun ya akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau imannya ada, khalidina fiha, kelawasan di dalam neraka kada keluar. Ini bahayanya ya, bahayanya. Nah, barangkali sampai sini aja yang dapat kalau disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita.
dan mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak tadi yang kita sembah yang segala macam, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT memastikan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.